Selamat siang dan kembali bersama saya Suneng Siu dan Namo Amitofo. Salam sejahtera untuk Indonesia Maju. Ya, pada hari ini kita akan kembali berbincang-bincang dalam kesempatan yang sama bahwa setiap manusia punya hak untuk maju. Setiap manusia punya kesempatan untuk berubah dan setiap manusia memiliki peluang untuk mengupgrade dirinya menjadi lebih baik. Pada hari ini Novita akan membahas dari hero to zero. Wah, kebalikan ya. Kita akan melihat apa makna kehidupan itu sendiri dan bagaimana solusi untuk menjalani hidup ini. Nah, maka kita akan bisa langsung berbincang-bincang dengan Novita Tanu ya. Nah, selamat pagi. Wah, rupanya sinyalnya belum dapat bergabung. Ya. Jadi dalam hidup ini, kalau Anda lihat tadi sudah fotonya, ada tentang gambar Doraemon dengan Nobita, ya. Nobita dan Doraemon yang ingin bersatu dalam mengubah konsep mindset setiap manusia. Iya, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Nah, kita akan tunggu kehadiran dari Ibu Novita, ya. Baik, Oke, sebelumnya. Amitofo, Su. Tapi kebalik Oke, nih kamera saya nih, Su. kebalik. Bisa Udah di dipencet, reverse. Di pojok udah di... kanan. Sinyalnya kayaknya, Novita. Suaranya masuk, gambarnya belum ada. Masih muter-muter. Oh gitu, I see. Iya, coba ulang sekali lagi ya. Iya, oke, oke. Nah, Nobita adalah sosok yang paling dekat dengan Doraemon. Nobita ingin semuanya bisa terpenuhi. Tapi apa yang bisa diberikan dari pelajaran ini adalah Doraemon bisa membawa kita ke masa lampau. Doraemon bisa mengajak kita kembali ke masa dulu untuk melihat apa yang pernah kita lakukan. Tetapi Doraemon tidak bisa mengubah masa lalu. Artinya apa? Artinya bahwa kita bisa melihat dan merenung kembali apa yang pernah kita lakukan dahulu. Apa sebabnya dan kenapa kita sekarang seperti ini. Tetapi kita tidak bisa mengubah masa lalu. Yang ada adalah kita bisa merubah dan merancang masa depan kita. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, apa yang bisa kita kerjakan saat ini, tentu akan bermanfaat di masa yang akan datang. Itulah yang bisa disampaikan oleh mesin waktu Doraemon. Dan Nobita tidak pernah bila itu hanya untuk kepentingannya sendiri. Tetapi Nobita akan bisa memberikan manfaat apabila Nobita ingin membantu orang lain, maka Doraemon akan memenuhi semua keinginannya untuk menolong orang lain. Jadi di sini adalah ketika kita memiliki harapan untuk diri kita sendiri, harapan itu baik atau buruk, tentunya kita sendiri yang akan bisa mengetahui dan tidak mungkin mendapatkan segala sesuatu dengan mudah, tapi kita perlu berusaha. Nah, lalu kita juga akan melihat dan merancang bahwa perjalanan hidup manusia tentu harus merangkak dari dia mulai merangkak ya, mulai merangkak, lalu mulai berdiri, belajar berdiri, lalu belajar berjalan, dan kemudian kita baru bisa belajar berlari. Mengapa demikian? Ini adalah tahapan kehidupan. Tidak ada orang yang bisa langsung berlari. Tidak ada orang yang bisa langsung sukses dan tidak ada orang yang bisa langsung menjadi besar. Tentu harus melewati proses dari kecil, dewasa, dan kemudian menjadi besar. Kehidupan juga demikian, kita tidak mungkin langsung bisa merubah diri kita menjadi sosok orang yang berhasil tanpa melalui proses. Maka hargailah hidup Anda dan nikmatilah proses perjalanan hidupmu. Walaupun dikatakan oleh semua orang bahwa saya ingin maju, tidak ada orang yang ingin terbelakang dan tidak ada orang juga yang ingin ketinggalan. Tetapi bagaimana untuk melangkah maju? Tentu dibutuhkan satu langkah kecil. Satu langkah kecil dan membutuhkan hati yang besar. Kenapa satu langkah kecil membutuhkan hati yang besar? Sama seperti kita lagi belajar naik sepeda. Kalau orang yang tidak memiliki keberanian atau hati yang besar, maka sampai sekarang mungkin dia tidak akan pernah bisa naik sepeda. Tapi bila dia memiliki hati yang besar, satu goes dan terjatuh, dan kemudian dia akan bangkit kembali, dan mungkin terjatuh lagi. Dan dia akan terus menggoes tanpa berhenti, dan sehingga akhirnya keberhasilan menjadi milik dia.
Jatuh bangun adalah hal biasa. Bagaimana kita bisa mengubah pikiran mindset kita dari yang kecil menjadi yang besar. Mengubah pola pikir kita menjadi pola yang positif. Dari negatif menjadi yang positif. Dari penakut menjadi berani. Dari orang yang tidak tahu menjadi tahu. Dari orang yang tidak mau belajar, mau menjadi belajar. Dan akhirnya Anda akan menjadi orang yang sukses. Karena kesuksesan itu ada dua, satu sukses di dunia dan satu sukses di spiritual atau batin. Banyak orang menganggap saya hanya mementingkan spiritual. Akibatnya, spiritual dia baik sekali, tetapi dia gagal dalam memenuhi kehidupan. Karena hidup ini juga bukan hanya spiritual. Sehingga dia tidak punya masalah dengan batinnya, dia bahagia hidupnya. Tetapi istri dan anaknya meminta dia untuk tanggung jawabnya, memenuhi kebutuhan dalam kehidupan dan juga sebagai sesuatu dan lain. Novita, halo Novita. Ya, Sepertinya Amitovo Su. sinyal di sana tidak bagus, jadi saya Ya, hanya halo. bisa mendengar suara. Kamu bisa Oke. lihat saya? Bisa, lihat? bisa. Tapi Saya di coba sini, saya coba restart ulang ya Suhu ya. iya, gelap di sini, tidak kelihatan apa-apa dan dia muter terus. Oke, baik Su. Mungkin Anda memasuki dimensi Doraemon ya. Jadi coba kembali ke dimensi biasa ya, masuk ke dimensi biasa saja. Oke, Bisa ganti Su. tempat mungkin, cari posisi yang ada sinyal. Ya, Iya, thank Su. you. Oke. Nah, kembali kita ke pembahasan bahwa dalam sisi spiritual seseorang harus terus melakukan kebaikan karena kebaikan itu adalah segalanya. Nah, kebaikan itu akan membuat dunia ini menjadi indah karena tanpa akar kebaikan, tanpa perbuatan baik, tanpa pikiran yang baik, maka hidup kita tentu tidak akan bahagia. Tetapi selain itu juga kita harus punya yang disebut dengan kerelaan, keikhlasan, kebahagiaan untuk berbagi. Ketika kita berbagi, ini disebut dana paramita atau juga disebut sebagai suatu hal yang lain. Suaranya kecil. Suara kecil ya? Masih kecil suaranya. Halo? Tes. Udah gede ini harusnya, udah deket. Suaranya kecil ya? Atau memang ada masalah? Baiklah kalau begitu. Ya, kembali lagi ke persoalan bahwa hidup ini tidak hanya pemuasan secara sisi batin, tetapi pemuasan juga secara sisi yang lain. Apa sisi yang lain itu adalah sisi duniawi. Perlu ada keseimbangan. Keseimbangan antara duniawi dengan non-duniawi. Untuk duniawi, kita butuh sesuatu untuk kehidupan. Dan kehidupan itu tentu harus usaha. Dan usaha itu tentu harus dengan sisi dunia. Nah, Anda bisa menjadi pemenang di dalam kehidupan, Anda bisa menjadi pemenang di dunia ini, tetapi bila Anda tidak memiliki budi pekerti, memiliki kemampuan spiritual dan batin dalam menghadapi kehidupan, maka kaya juga tidak menjadi bahagia. Kekayaan ini hanya membuat Anda menjadi tambah serakah. Kekayaan ini membuat Anda tambah tinggi hati, tambah sombong, dan Anda tidak mampu menentukan arah kemana kita akan melangkah. Mengapa? Ketika Anda sudah menjadi hero, bila tanpa landasan yang baik, jika tanpa sikap batin dan jiwa yang berkembang, maka Anda you are nothing. Ya, tetapi ketika Anda menjadi hero bagi dirimu sendiri, bagi keluargamu, bagi negaramu, dan bagi semua orang, Anda bisa membagikan kebahagiaan pada semua orang, membagi rezeki pada semuanya, dan bisa bermanfaat, baik di bidang pendidikan, baik di bidang sosial, baik di bidang budaya, maupun di bidang keagamaan, maka Anda akan kembali menjadi hero. Dan Anda menembus sisi ruang batin yang zero. Zero di sini tidak sama dengan titik nol. Zero di sini artinya Anda sudah mengalami yang disebut dengan keheningan dan sunyata. Berhasil di dalam kehidupan dan berhasil dalam spiritual. Ya, Novita atau saya yang undang Novita ya. Oke, kita coba sekali lagi untuk bergabung. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa ternyata kepentingan dalam hidup ini harus seimbang dan selaras. Ya, ya Novita, selamat siang. Sepertinya Anda perlu ganti ke SIM card.
atau Iya, WiFi? ini sudah pindah tempat, Amitofo sudah pindah tempat, udah pindah Oh, SIM cardnya berarti satunya tetap di. ya nggak apa-apa. Kalau gitu, yang di rumah bisa jelas mendengarkan yang di rumah. Kalau suaranya bisa menjelaskan, nggak apa-apa. Satu berada sisi terang, satu berada dalam laci Doraemon, belum bisa keluar. Masih di ruang waktu ya, Ya Su. sama. Masih di ruang waktu, ini antara ada dan tiada. Iya. Bagaimana? Kita lanjut aja ya percakapan kita. Anggap aja satu audio, satu lagi audio visual. Ya. Selamat siang, Novita. Siang, Su. Terima kasih sudah mengundang. Iya. Saya ini lagi menerawang ini. Nggak kelihatan apa-apa. Yang di rumah jelas, dua-duanya ada. Dua-duanya wajahnya Novita juga ada, jelas ya. Oke, ya silakan apa yang mau disampaikan kepada kita, mungkin pengenalan diri dulu, Novita. Iya, bukan Nobita ya, ini adalah Novita. Iya, silakan. Ya, Omitofo semuanya. Salam Gitu, kenal, saya dengan Novita. Mau ngomongin apa ya, Su ya? Jadi ngeblank. Iya, Novita bagaimana? Silakan mengenalkan diri. Oke. Ini Saya, ya oke. Jadi suaranya yang jelas tapi nggak ada visualnya ya. Iya nih, saya ya, juga bingung. Udah pindah tempat juga masih seperti itu. Maaf ya. Oke, ya nggak apa-apa. perkenalkan terlebih dahulu. Saya Novita. Saat ini saya CEO